Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa yang ada di rumah? Semoga teman-teman semuanya, wabil khusus siswa-siswi Mansatu Cianjur yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, semoga ditambah ilmunya, diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini di pembelajaran kali ini izinkan Akang untuk menyampaikan materi terkait pengertian hadis, sunat, athar, khobar, dan hadis qudsi beserta contoh-contohnya. Nah, di pembelajaran kali ini Akang akan menjelaskan terkait yang barusan disebutkan tentang pengertian hadis, sunnah, dan lain sebagainya. Untuk itu coba dilihat PPT atau PowerPoint yang ada di video ini di kanan atas seperti itu. Pertama, pengertian hadis. Nah, hadis menurut etimologi atau secara bahasa dari lafaz hadatsa yahdusu hudusan. Hadasa fi'il madi yahdusu fi'il mudhari hudusan masdar. Yang artinya hadis adalah secara bahasa Arab yaitu artinya baru atau berita atau riwayat. Nah, itu hadis secara etimologi atau secara bahasa. Nah, adapun hadis menurut terminologi atau secara istilah, hadis ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Asqalani dalam salah satu kitab Syarah Al-Bukhari memberikan definisi. Menurut Syekh Ibnu Hajar Asqalani, hadis ialah aqwalu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa akhwaluhu. Yang artinya hadis ialah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan keadaan beliau. Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar Asqalani seperti itu. Sekali lagi, hadis ialah perkataan dan perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW dengan keadaan beliau seperti itu. Itu hadis menurut istilah diantaranya, yaitu menurut Syekh Ibnu Hajar Asqalani, seorang pakar ahli hadis, pengarang kitab Bulughul Maram seperti itu. Nah, kemudian menurut istilah pula hadis menurut pandangan ulama usuluddin. Hadis yaitu aqwalu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriruhu mimma yata'alluqu bil hukmi. Yang artinya hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut paut dengan sebuah hukum. Nah, itu menurut usuluddin. Nah, dilihat dari uraian barusan menurut Ibnu Hajar Asqalani, kemudian menurut salah satu usuluddin, para ulama usuluddin, nah dapat diambil pemahaman terkait hadis. Jadi bahwa hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu diantaranya. Kemudian penyandaran setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ketika sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu bisa disebut hadis. Kemudian sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad mencakup perbuatan, perkataan, persetujuan, dan lain sebagainya. Nah, bisa diambil kesimpulan dari definisi tadi menurut Syekh Ibnu Hajar Asqalani dan menurut ulama usuluddin seperti itu. Contohnya seperti apa? Contoh hadis ini salah satunya seperti qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang artinya wallahu a'lam wa rasul bimurad, segala amal perbuatan tergantung niat. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika seseorang beramal tergantung niat. Misalkan amal tersebut amal perbuatan dunia, ketika diniatkan untuk akhirat maka akan menjadi amal akhirat. Misalkan seperti contoh teman-teman semuanya makan. Nah, makan tersebut ada perbuatan dunia. Ketika makan tersebut diniatkan agar kuat melaksanakan ibadah kepada Allah, akan menjadi amal akhirat. Nah, seperti itu. Itu pengertian seputar hadis. Dilanjut keduanya itu pengertian sunnah. Apa itu sunnah? Nah, tentunya teman-teman semuanya menjadi penasaran. Sunnah adalah secara bahasa ya. Sunnah secara bahasa diambil dari kata asyirah al-mutaba'ah. Nah, itu menurut bahasa, yang artinya jalan yang diikuti. Nah, jalan arti sunnah itu jalan yang diikuti. Nah, adapun sunnah menurut
istilah para ahli hadis dikatakan bahwa sunnah ialah manukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin aw taqririn. Nah, itu menurut para ulama ahli hadis bahwa sunnah ialah yang artinya segala yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, kemudian perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan sunnah. Adapun sunnah menurut fuqaha yaitu sunat adalah segala perbuatan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala atau tidak mendapat dosa. Nah, itu sunat. Seperti halnya menurut Santi, sunat itu adalah ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Nah, sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa atau tidak mendapat pahala. Nah, itu pengertian seputar sunnah. Nah, dari sunnah ini terbagi tiga, teman-teman semuanya, terbagi tiga. Ada sunnah qauliyah, kemudian ada sunnah fi'liyah, dan ada sunnah takririyah. Apa sunnah qauliyah? Nah, sunnah qauliyah adalah perkataan atau ucapan-ucapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Mana contohnya? Nah, sunnah qauliyah contohnya seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyan. Nah, seperti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yang artinya wallahu a'lam wa rasul bimurad, al-mu'minuna lil mu'minin kal bunyan yashadu ba'duhu ba'dhan. Yang artinya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan, yang satu sama yang lain saling menguatkan. Kemudian beliau mengumpamakan jari-jarinya. Nah, itu hadis muttafaqun alaih. Jadi seorang mukmin dan mukmin yang lain itu bagaikan sebuah tubuh. Ketika mukmin yang lain sakit, maka mukmin yang lainnya pun merasakan sakit. Nah, itu karena seperti satu tubuh, seperti itu. Itu contoh hadis qauliyah, perkataan-perkataan atau ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah amal-amalan perbuatan Nabi SAW yang bertalian dengan syarat. Seperti mana contohnya? Seperti contoh misalkan tata cara mengerjakan sholat. Seperti hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Qala Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, kata Rasul, Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, yang artinya wallahu alam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu hadis fi'li atau fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu ada hadis takriri atau hadis persetujuan. Nah, hadis takriri ini itu berupa persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan atau perilaku sahabatnya. Misalkan contoh seperti hadis yang disabdakan baginda Rasulullah SAW. Beliau memberikan isyarat, kana yarona nasolihima falam yamuruna walam yanhana. Nah, baginda Rasul mengatakan beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya. Jadi beliau melihat suatu sahabat, para sahabat melaksanakan atau memakan seperti halnya di dalam riwayat yang lain, para sahabat memakan sebuah dabbah. Dabbah itu hewan sejenis biawak. Nah, baginda Rasul tidak melarangnya dan tidak pula memerintahkannya. Nah, itu seperti itu. Itu contoh hadis takriri atau sebuah persetujuan seperti itu. Nah, kemudian pengertian atsar. Apa itu atsar? Nah, atsar secara bahasa atau secara etimologi, atsar itu dari lafaz baqiyatu syai', yang artinya sisa dari sesuatu atau jejak. Nah, itu atsar. Adapun secara istilah, athar adalah ma udifa ila sahabi atau tabi'i. Nah, yang artinya athar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Jadi, sekali lagi, athar adalah ma udifa ilaihi sahabi atau tabi'i. Yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baginda Rasulullah SAW dan para tabi'in, seperti itu. Ada pula, ada kalanya juga athar didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.
namun biasa penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi athar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah athar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu ungkapannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu pengertian khobar. Khobar. Khobar ialah secara bahasa ya, atau secara etimologi, khobar adalah yang secara bahasa an-naba, ya artinya berita atau kabar. Nah, adapun secara istilah, khobar ini hampir semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis. Nah, menurut para ulama yang lain, sebagaimana didefinisikan, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga selain beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsman mengatakan, al-khobaru ma'udifa ila Nabi SAW wa ila ghairihi. Ya, artinya khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga disandarkan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Itu khobar, dalam artian khobar adalah berita, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian hadis qudsi. Nah, tadi ada hadisnya, ini hadis qudsi. Karena hadis itu ada jenis-jenisnya ya, ada hadis marfu, ada hadis maqtu, ada hadis mauquf, dan ada hadis qudsi. Nah, di pembahasan kali ini akan bahas hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Nah, hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala. Hasil hadis qudsi ini juga terkadang disebut sebagai hadis rabbani atau hadis ilahi. Mengapa demikian? Menurut Syekh Utsman mengatakan hadis qudsi marahun Nabi SAW an Rabbihi Ta'ala, yang artinya hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Tuhannya. Lantas apa perbedaannya antara hadis qudsi dan Al-Quran? Nah, karena tadi kan dalam artinya hadis qudsi adalah dari ilahi Rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu lafaznya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hadis qudsi, perlu ditekankan oleh kalian, hadis qudsi adalah wahyu yang lafaznya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut hadis qudsi. Lantas apa Pak, atau bagaimana contohnya Pak? Seperti apakah contoh hadis qudsi tersebut? Nah, contoh hadis qudsi tersebut seperti sabda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala. Nah, jadi lafaznya beda dengan yang lainnya. Biasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi dan sebagainya. Nah, untuk hadis qudsi penyampaiannya seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala. Misalkan ana inda dhanni abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi ma la dzakartuhu. Nah, seperti itu lafadznya. Al hadis wallahu a'lam wa rasulul murad, yang artinya sesungguhnya aku di sisi persangkaan hambaku dan aku bersama ketika ia mengingat aku, kata Allah. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam dirinya, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu redaksi hadisnya. Atau di hadis yang lain disampaikan as-shaimu li wa ana ajibihi, kata Allah seperti itu. As-shaimu, orang puasa, li untukku, wa anna azibihi, dan kami akan membalas orang yang puasa. Nah, itu seperti itu redaksi hadis qudsi. Nah, perlu ditekankan oleh teman-teman semuanya, pahami materi-materi pengertian yang barusan terkait apa itu hadis, kemudian apa itu sunnah, apa itu athar, khobar, dan hadis qudsi. Nah, itu pengertian yang barusan saya sampaikan. Tolong dipahami oleh teman-teman semuanya yang menonton video channel ini, agar bisa membedakan, oh ini hadis, oh ini sunnah, oh ini khobar, oh ini athar. Nah, nanti insya Allah
ini menjadikan suatu ladang pahala nanti oleh kalian, menjadi ilmu pengetahuan juga kalian. Bahkan jika kalian kuliah nanti ada materi yang seperti ini, jika teman-teman semuanya mengambil kuliah jurusan fiqh atau jurusan hadis, insya Allah akan kembali terulang atau mempelajari pengertian yang barusan saya sampaikan. Mungkin video di kali ini cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada perkataan dalam penyampaian saya kurang dipahami oleh teman-teman semuanya, tolong dimaafkan. Sekian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.